Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Universitas Dian Nusantara ingin menjelaskan analisis sistem penggajian, penjualan, dan aset tetap menggunakan diagram arus data dan flowchart pada UMKM GrabFood. Adapun penjelasan DAD dan flowchartnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan alur data sistem penggajian arus data. Yang pertama ada data pegawai dan data gaji. Data pegawai berisi informasi identitas jabatan, status kehadiran, dan komponen gaji masing-masing karyawan. Yang berikutnya ada data gaji, mencakup struktur gaji seperti gaji pokok, tunjangan potongan, lembur, dan lainnya. Yang kedua ada proses input data. Admin atau sistem operator memasukkan data pegawai dan data gaji ke dalam sistem. Lalu yang berikutnya ada validasi dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. Yang terakhir ada output dari proses ini adalah data yang siap dihitung dalam transaksi gaji. Yang ketiga ada proses transaksi. Sistem melakukan kalkulasi gaji berdasarkan data yang telah diinput. Perhitungan meliputi gaji pokok, tunjangan, lembur, dan potongan. Hasil dari proses ini adalah slip gaji untuk masing-masing karyawan. Yang keempat ada slip gaji, dokumen resmi yang berisi nama karyawan, rincian komponen gaji, total gaji bersih. Slip ini digunakan sebagai dasar pembayaran dan asli perusahaan. Lalu yang kelima ada pembayaran gaji. Bagian keuangan melakukan pembayaran berdasarkan slip gaji. Metode pembayaran bisa berupa transfer bank, tunai, sistem payroll otomatis. Sistem menghasilkan status pembayaran dan bukti transfer. Lalu selesai menandakan bahwa seluruh proses penggajian untuk periode tersebut telah selesai. Data siap untuk dilaporkan, diarsipkan, atau diaudit. Lalu yang berikutnya penjelasan alur data dari flowchart sistem penggajian yang melibatkan 4 peran, yaitu karyawan, HRD, bagian keuangan, dan staf keuangan. Alur ini menggambarkan proses penggajian dari awal hingga gaji ditransfer ke rekening karyawan. Yang pertama ada karyawan. Proses dimulai dari karyawan sebagai sumber data kehadiran dan identitas. Lalu yang berikutnya ada membuat daftar karyawan, menyusun data pegawai yang aktif dan berhak menerima gaji. Lalu ada daftar hadir karyawan, mengisi daftar kehadiran sebagai dasar perhitungan gaji. Yang terakhir ada output ke HRD tahap pertama, data kehadiran diserahkan ke HRD untuk diproses lebih lanjut. Lalu yang berikutnya, kedua ada HRD. Menerima daftar hadir karyawan, yaitu memverifikasi kehadiran dan kelengkapan data. Lalu membuat daftar gaji karyawan, berdasarkan jabatan, kehadiran, tunjangan, dan potongan. Lalu ada rekap data gaji, menggabungkan seluruh data gaji dalam satu periode. Lalu ada output ke bagian keuangan tahap 2. Rekap gaji diserahkan untuk proses pencairan dana. Yang ketiga ada bagian keuangan, menerima rekap data gaji, melakukan verifikasi dan persiapan dokumen pembayaran. Lalu membuat bukti kas keluar. Disiapkan sebagai dasar transfer gaji. Lalu yang terakhir output ke staf keuangan tahap ketiga, dokumen diserahkan untuk eksekusi pembayaran. Yang keempat ada staf keuangan, menerima daftar gaji dan bukti kas keluar, menyiapkan dana sesuai dengan daftar gaji, transfer ke rekening karyawan, melakukan pembayaran gaji melalui transfer bank, lalu ada bukti transfer menjadi tanda bahwa gaji telah dibayarkan. Yang terakhir, proses penggajian dinyatakan selesai dan terdokumentasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram arus data dari penjualan. Diagram ini menunjukkan bagaimana entitas luar dari kasir, pegawai, dan juga pemilik berinteraksi dengan sistem penjualan melalui pertukaran data. Yang pertama ada kasir. Nah, di sini kasir menginput melalui sistem penjualan dengan mengecek stok barang. Kasir menerima permintaan untuk mengetahui ketersediaan barang ke sistem penjualan, yang kemudian data itu yang akan dikirim. Data yang dikirim itu berupa permintaan informasi stok, nama barang, dan juga kode barang. Selanjutnya ada sistem penjualan. Sistem penjualan ini memberikan hasil pengecekan dalam bentuk informasi stok barang, status ketersediaan, apakah barang tersebut tersedia atau tidak.
Selanjutnya di sini ada kasir, di mana kasir menginput nota penjualan. Setelah terjadi transaksi penjualan, kasir memasukkan data penjualan ke sistem. Data itu dikirim berupa nomor nota, tanggal transaksi, daftar barang, jumlah barang, total harga hingga pembayaran pelanggan. Nah, sistem ini akan menyimpan data tersebut sebagai data penjualan. Berikutnya ada pegawai. Di sini pegawai menginput bukti pembelian berupa bukti pembelian, jumlah barang, dan supplier hingga harga beli. Pegawai bertugas memasukkan data pembelian barang kepada pemasok. Berikutnya ada sistem penjualan daripada pemilik. Sistem ini menghasilkan laporan penjualan. Pemilik menerima laporan dari sistem ini untuk mengetahui kondisi usaha, di mana laporan ini berisi tentang total penjualan, barang paling laris, persediaan barang, total pemasukan, pembelian barang, laba dan juga rugi. Laporan ini digunakan pemilik untuk pengambilan keputusan. Flowchart tersebut menggambarkan proses transaksi penjualan mulai dari pembeli melakukan pemesanan hingga barang diterima pembeli. Start. Proses diawali ketika sistem siap memulai operasi penjualan. 2. Pemesanan dari pembeli. Pembeli mengajukan pesanan barang ke sistem penjualan. Data yang masuk pada tahap ini meliputi nama barang, jumlah barang, identitas pembeli. Data pesanan ini kemudian diteruskan ke sistem penjualan. 3. Login pada sistem penjualan. Petugas atau admin harus login ke sistem penjualan untuk proses pemesanan. Setelah login, sistem memberikan akses untuk melakukan pengecekan stok dan proses penjualan lainnya. 4. Mengecek ketersediaan barang. Sistem melakukan pengecekan pada database stok untuk mengetahui apakah barang yang dipesan masih tersedia. Data yang diperiksa: stok barang, lokasi barang jika diperlukan. 5. Apakah tersedia atau tidak. Jika barang tidak tersedia, sistem memberikan informasi kembali ke pembeli bahwa barang tidak ada. Proses dihentikan selesai. Ini menghindari terjadi kesalahan transaksi. Jika barang tersedia, proses dilanjutkan ke tahap berikutnya. 6. Menerima pemesanan dan melanjutkan proses. Sistem mencatat bahwa pesanan dapat diproses karena barang tersedia. Data yang diproses: ID barang, jumlah barang, harga, identitas pembeli. Data yang kemudian digunakan untuk membuat dokumentasi transaksi. 7. Proses pembuatan nota MDT 1 dan MDT 2. Di bagian yang terdapat di blok MDT, yang biasanya berarti dokumen manual atau data transaksi. MDT 1 berisi data pesanan, nama barang, jumlah, harga, total pembayaran. MDT 2 berisi dokumen tambahan, informasi detail transaksi, tanggal, nama pembeli, ID transaksi. Kedua, dokumen ini disimpan untuk arsip dan kebutuhan transaksi. 8. Data disimpan ke database WFHC. Semua data penjualan yang sudah terverifikasi disimpan ke dalam sistem database. Database menyimpan data penjualan, data pembeli, dan stok yang telah diperbarui. Ini berguna untuk laporan dan audit. 9. Mempersiapkan dan mengirim barang. Sistem mengirim instruksi ke bagian gudang untuk mengambil barang, mengemas barang, mengirim barang ke pembeli. Ini memastikan bahwa pemesanan benar-benar diproses secara fisik. 10. Barang dikirim ke pembeli MDT 2.1. Pembeli menerima barang yang telah dipesan. Pada tahap ini juga, sistem memperbarui status pesanan terkirim. 11. Nota pembelian diberikan kepada MDT 2.2. Pembeli menerima nota atau faktur penjualan sebagai bukti transaksi. 12. Selesai. Seluruh proses transaksi telah selesai. Pesanan diterima, pembayaran dan pencatatan sudah dilakukan, barang telah dikirim. Dan adapun DAD pada aset tetap, yaitu admin. Proses dimulai oleh admin sebagai pihak yang bertanggung jawab
atas pencatatan aset tetap. Data aset baru. Admin menerima atau mengidentifikasi aset tetap baru yang perlu dicatat, seperti peralatan, mesin, kendaraan, bangunan. Adapun input data aset. Admin memasukkan informasi aset ke dalam sistem meliputi nama aset, kode aset, lokasi, harga perolehan, tunggal perolehan, umur ekonomis. Validasi data lengkap. Sistem melakukan validasi otomatis untuk memastikan semua data wajib telah diisi. Jika tidak lengkap, sistem akan menampilkan error atau peringatan agar admin melengkapi data yang kurang. Jika lengkap, sistem akan menyimpan data aset ke dalam database sebagai referensi untuk penyusutan, pemeliharaan, dan pelaporan. Terus habis itu selesai, proses input data aset dinyatakan selesai dan siap digunakan dalam modul pengelolaan aset lainnya. Adapun flowchart sistem pengelolaan aset tetap dimulai dari start. Proses dimulai oleh admin sebagai pengelola data aset. Input data aset oleh admin memasukkan informasi aset tetap ke sistem seperti nama aset, kode aset, lokasi, harga perolehan, tanggal perolehan, umur ekonomis. Simpan ke database aset. Setelah data divalidasi, sistem menyimpan informasi ke dalam database aset sebagai referensi utama untuk pengelolaan dan pelaporan. Hitung penyusutan aset. Sistem menghitung penyusutan berdasarkan metode yang digunakan, misalnya garis lurus atau saldo menurun. Perhitungan ini menghasilkan nilai buku terkini dari aset. Apakah ada jadwal pemeliharaan? Sistem mengecek apakah aset memiliki jadwal pemeliharaan rutin. Jika tidak, langsung lanjut ke pembuatan laporan aset lengkap. Jika ya, admin menginput data pemeliharaan seperti tanggal pemeliharaan, jenis tindakan, teknisi, biaya pemeliharaan. Data disimpan ke database pemeliharaan sebagai riwayat perawatan. Generate laporan aset lengkap. Sistem menghasilkan laporan yang mencakup data awal aset, nilai penyusutan, riwayat pemeliharaan jika ada. Laporan ini digunakan untuk audit, mengambil keputusan, dan pelaporan keuangan. Proses pengelolaan aset untuk satu siklus dinyatakan selesai.